Selamat datang di English. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai eight part of speech di dalam bahasa Inggris. Di antaranya ada nouns, adjectives, adverbs, verbs, prepositions, pronouns, conjunctions, dan yang terakhir adalah interjections. Oke, dan nouns itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu common nouns dan proper nouns. Untuk nouns, untuk noun sendiri merupakan words used to talk about people, places, things, or ideas, or concept. Jadi noun itu digunakan untuk digunakan untuk menyatakan suatu kata tentang tentang orang atau suatu kata tempat, bahkan kata benda ya, seperti hal-hal yang dapat disentuh atau bahkan yang tidak bisa disentuh. Contohnya person. Di sini kita lihat ada kata the president and Mike. Kemudian untuk place ada London, Spain, Jakarta. Kemudian untuk thing yang kata benda yang bisa disentuh. Contohnya ada table, car, spoon. Kemudian untuk idea atau konsep ada free speech, happiness, and wish, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk common nouns, common nouns itu sendiri contohnya adalah man, country, shop, political party, street, river, author, website. Nah, common nouns juga biasa kita sebut dengan kata benda yang umum ya. Nah, kebalikannya dari common nouns ada proper nouns yang juga berarti kata benda spesifik seperti nama orang ya, John, atau nama kota, Jakarta, kemudian ada Wikipedia atau Google, dan masih banyak lagi. Kemudian kita ke adjectives, adjectives ini kita sebut sebagai kata sifat dalam bahasa Indonesia. Describe nouns or pronouns. They can come before or after the noun or pronoun. Jadi adjectives itu menggambarkan kata benda atau kata ganti, dan mereka kata sifat itu, maksudnya kata sifat itu ya digunakan sebelum atau sesudah dari kata benda atau kata ganti tersebut. Di sini dibagi menjadi tiga. Ada absolute adjectives, comparative adjectives, dan superlative adjectives. Nah, untuk absolute adjectives, nah ini ada contoh. Nah, ini yang dicetak tebal itu merupakan dari kata sifat ya. Jadi ada large, excited, happy, lovely, kemudian ada yang terakhir good looking. Nah, coba kita baca satu persatu ya. Ada the large shopping complex. Kemudian yang nomor 2, the excited child. Kemudian yang nomor 3 ada she is happy. Kemudian yang nomor 4 ada her dress was lovely. Nah, kemudian yang terakhir, he's a good looking man. Kemudian next kita ke comparative adjectives. Ini yang dinamakan comparative ini dia selalu ada tambahan ada tambahan suku kata ya di belakang kata sifat itu, kemudian ada than. Nah, jadi contohnya seperti ini, she is fitter than the others. Kemudian yang nomor 2 ada their house is bigger. Nah, ya kan, ini selalu ada nya di belakang. Untuk kata sifat yang suku katanya satu, jadi seperti fit atau big atau ya ada lagi fast, ini dia hanya cukup ditambahkan dengan di belakang ya. Kemudian jadi untuk comparative adjectives ada lagi contoh kalimat seperti cats are more agile than dogs. Kemudian yang terakhir ada Lina is more tired than Tim. Kemudian yang nomor 3 nih, ada namanya superlative adjectives. Nah, yang namanya superlatives itu kita bilang yang paling ya dalam bahasa Indonesia. Nah, dan biasanya di belakang itu ada est gitu. Ada tambahan suku kata, ada satu suku kata tambahan yang bisa kita bilang est atau est. Nah, contoh kalimatnya, she's the fittest. Kemudian ada their house is the biggest. And then ada lagi I ran the fastest. Kemudian ada lagi cats are the most agile. And then Lina is the most tired. Nah kemudian kita ke selanjutnya ada yang namanya adverbs atau kata keterangan, yaitu
modify verbs, other adverbs, and adjectives. Jadi kata keterangan di sini itu memodifikasi kata kerja, kata keterangan lainnya, dan kata sifat. Nah, sedangkan kata keterangan itu sendiri ada dalam bahasa Inggris ya, ada the adverbs of manner, time, place, and degree. Nah, oke, di sini ada 3 contoh. Ada 3 contoh dari adverbs modifying verbs. Yang pertama, contohnya ada he runs fast. Nah, ini yang saya garis bawah itu adalah kata kerja, dan fast merupakan kata keterangan yang memodifikasi kata runs. Kemudian yang kedua ada contoh lagi, Ian quickly left the room. Nah, sama juga di sini quickly sebagai kata sifat, left merupakan kata kerja yang dimodifikasi oleh quickly. Kemudian yang terakhir ada she spoke slowly. Nah, ini sama ya. Jadi spoke itu merupakan kata kerja yang dimodifikasi oleh kata sifat kata keterangan slowly. Kemudian yang kedua ada yang namanya adverb modifying other adverbs. Jadi kata keterangan memodifikasi kata keterangan lainnya. Oke, yang pertama ada he runs exceptionally fast. Jadi fast di sini berfungsi sebagai other adverbs yang dimodifikasi oleh adverbs. Adverbsnya di sini exceptionally, ya. Kemudian untuk yang nomor 2 ada Ian very quickly left the room. Nah, di sini very juga berfungsi sebagai adverb yang dimodifikasi adverb juga, ya, quickly. Kemudian yang terakhir ada she spoke extremely slowly. Oke, kemudian ada yang terakhir adverbs modifying adjectives. Nah, ini adjektifnya yang saya garis bawah ya. Di sini ada kata excited, married, kemudian designed. Oke, dibaca ya. Yang pertama, she's really excited. Kemudian yang nomor 2, he is happily married. Kemudian yang terakhir ada the elegantly designed dress is mine. Nah, oke, jadi yang kata really, happily, elegantly di sini merupakan adverbs. Kemudian next kita ke verbs. Nah, verb di sini merupakan kata kerja, ya. Jadi verbs form part of the predicate of a sentence. Nah, jadi verbs, kata kerja di sini merupakan predikat, ya. Dalam bahasa Indonesia kita sebut juga predikat atau kata kerja. In relation to the subject, they are used to express a physical action, mental action, and state of being. Okay? Jadi yang pertama kita ada physical action, contohnya he ran home. And then ada lagi nomor 2, they chose the blue one. Kemudian yang nomor 3 ada she spoke slowly. Nah, ini yang saya cetak tebal itu adalah verbs. Okay? Dan di sini merupakan verbs yang kata kerja kedua ya, verb 2 ya. Kemudian ada yang namanya mental activity, okay? Nah, mental activity ini merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan pikiran ya. Jadi ada kata thinking, guessed, and then beliefs. Nah, contohnya kita baca ya, I'm thinking about it. Kemudian ada lagi contoh yang kedua, Ian guessed the answer. Kemudian yang nomor 3 ada she believes in ghost. Oke, kemudian yang terakhir ada state of being. Nah, state of being ini seperti kata is, am, seem. Nah, ayo kita baca. Yang pertama ada she is a policewoman. Kemudian ada lagi I am tired. Kemudian yang nomor 3 ada they seem worried. Nah, demikian adalah verbs. Sekarang kita beralih ke prepositions. Okay, so this show the relationship between two words or phrases in a sentence. Nah, jadi preposisi di sini itu merupakan suatu hubungan antara kata dengan kata, bahkan frasa dengan frasa dalam satu kalimat. They precede a noun or pronoun. Kemudian common example of prepositions are, nah ini contohnya ada beberapa nih. Nah, ada banyak sekali sebenarnya, tapi saya di sini cuma nulis beberapa saja. Kemudian ada above, up, upon, at, before, behind, since, to, ada through, under, kemudian until, ada with, within, about, against, along, around, beside, between, dan lain sebagainya ya. Nah, oke, jadi contoh yang pertama nih, ada kata on yang saya cetak tebal, ini merupakan preposisi. Nah, yang saya garis bawah merupakan kata
benda ya, merupakan kata benda atau kata yang dihubungkan dengan preposisi on di sini. Kita baca, the book is on the table ya. Kemudian yang berikutnya ada kalimat he is the leader of the Conservative Party. Oke, nah jadi di sini kata of merupakan preposisi. He is the leader dan Conservative Party di sini merupakan frasa. Oke, kemudian the boy picked up the toy under the sofa. Nah, di sini under berfungsi sebagai preposisi dan toy dan sofa merupakan kata benda atau ya yang dihubungkan dengan preposisi under. Kemudian ada yang terakhir, this is a present for your mother. Nah, di sini kata for merupakan preposisi. Kemudian kita beralih ke pronoun. Nah, pronouns di sini merupakan kata ganti. Pronouns replace nouns and they prevent us from repeating the noun in a sentence. Jadi daripada kita mengulang-ulang nama orang ya, mendingan kita pakai kata ganti gitu kan. Oke, jadi di sini ada banyak sekali nih, ada beberapa, ada personal pronouns, ada possessive pronouns, ada relative pronouns. Nah, kita sebutkan satu persatu nih. Ada kalau personal pronouns ada I, you, they, she ya contohnya. Masih ada lagi tapi saya di sini hanya sebutkan beberapa saja. Nah, contoh kalimatnya ada seperti ini. Martha decided she would leave. Nah, di sini she berfungsi sebagai kata ganti dari Martha. Kemudian possessive pronouns ada mine, yours, his, theirs, dan masih banyak lagi ya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya relative pronouns. Itu seperti who, which, that, whom. Nah, sebagai kalimat contohnya adalah Mick is a person who learns quickly. Nah, jadi who di sini sebagai kata ganti dari Mick. Oke, kemudian ada lagi demonstrative pronouns. Ada this, those ya. Kemudian untuk contoh kalimatnya seperti ini. Shall we buy some of this? Nah, jadi di sini this merupakan kata ganti. Nah, ada yang namanya reciprocal pronouns. Contohnya seperti one another, ada lagi each other. Untuk kalimatnya seperti ini. They began to argue with each other. Oke, kemudian ada yang namanya reflexive pronoun. Nah, seperti myself, herself, itself. Untuk kalimatnya bisa seperti ini. Jenny is pleased with herself. Oke, jadi herself di sini berfungsi sebagai kata ganti. Kemudian ada yang terakhir namanya interrogative pronouns. Nah, contohnya seperti what, which, whom, whose. Kemudian, kita beralih ke conjunctions. Conjunction di sini, conjunctions are responsible for joining together words, phrases, or clauses, atau yang dinamakan dengan kata hubung. Nah, di sini ada 3 nih, contohnya ada coordinating conjunctions, correlative conjunctions, dan ada lagi subordinating conjunctions. Nah, kita bisa sebut fanboys di sini ada for, and, nor, but, yet, and so. Kemudian ada correlative conjunctions. Nah, contohnya ada neither nor, either or, not only but also. Kemudian ada yang namanya subordinating, itu adalah although, because, while, where, until, which. Nah, untuk contohnya nih, contoh conjunction. Contoh dari coordinating conjunctions ada begini, coordinating conjunctions used to connect like for like words. Contohnya noun dengan noun dihubungkan dengan and atau but atau or. Contohnya contoh kalimatnya seperti ini. I like apples and oranges. Nah, jadi di sini apple merupakan nouns dan oranges merupakan nouns ya. Jadi menghubungkan dua kata benda. Kemudian contoh kalimatnya nomor 2 ada his speech was slow but effective. Nah, slow dan effective di sini merupakan kata sifat yang dihubungkan dengan kata but. Kemudian ada yang terakhir, shall I say it loudly or quietly? Nah, loudly and quietly di sini merupakan adverbs yang dihubungkan dengan kata or ya, dihubungkan dengan conjunctions or. Kemudian ada yang namanya correlative conjunctions. Nah, di sini ada neither nor. Nah, neither nor sama either or dan not only but also ini adalah satu paket ya. Mereka tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Selalu ada, kalau ada neither biasanya ada nor. Nah, gitu. Contohnya nih, he felt neither happy nor sad about it. Kemudian untuk kalimat nomor 2, Susie had to decide to either quit or carry on. Kemudian yang nomor terakhir ada contoh kalimat I went not only to Australia but also to New Zealand.
Oke, kemudian ada yang namanya subordinating conjunctions, used to join subordinate clauses to main clauses. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan anak kalimat dan induk kalimat ya. Contoh kalimatnya seperti ini, the government won't vote on the bill until both parties agree. Kemudian kalimat yang nomor 2 ada I'm still not tired although it is late. Nah, di sini untuk conjunction-nya merupakan until, although, dan which. Nah ya. Kemudian kita beralih ke interjection. Nah, ini yang terakhir nih. Interjections are words to express an emotion or a statement such as surprise, joy, disgust, fear, excitement, or pain. They usually appear at the start of a sentence and are not connected to it grammatically. Nah, di sini yang saya cetak tebal merupakan interjections seperti wow, oh, well, ouch, ah, oops. Nah, ini merupakan interjections ya. Oke, kita baca nih bareng-bareng nih. Oke, yang pertama ada wow. Begini nih ngomongnya. Wow, that's an amazing score. Nah, kemudian yang nomor 2 ada, oh, I didn't know you failed the exam. Kemudian ada lagi, well, we better not leave too late. Kemudian ada lagi, ouch, that's hurt. Oke. Nah, ini biasanya kalau orang native speaker ya biasanya kayak gitu ngomongnya. Kemudian ada lagi, I understand now. Nah, kemudian yang terakhir ada lagi, oops, I've forgotten to bring the sandwiches. Oke, demikian pelajaran hari ini, materi hari ini maksudnya. Oke, ini ada quote nih, practice makes perfect. Jadi tetap belajar, tetap semangat, dan jangan pernah menyerah. Oke, jangan lupa subscribe ya.